Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan hidayah Allah SWT, dan kita bisa melaksanakan ibadah khususnya ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Salawat dan salam pada tersampaikan pada Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Karena puasa yang kita laksanakan tentunya kita menginginkan kita dapatkan dengan sempurna. Kesempurnaan ibadah puasa yang kita lakukan itu dengan mengetahui hal-hal yang menjadikan puasa kita itu akan sempurna. Apa yang menjadi syaratnya, kewajibannya, dan hal-hal yang membatalkannya. Nah, pada kesempatan ini mari kita lihat hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau kita makan dan minum tidak sengaja, berarti tidak membatalkan puasa. Satu contoh, kita bangun pagi, kemudian langsung kita melihat ada makanan, kemudian kita santap, dan kita tidak sadar. Kita nggak ingat kalau kita sedang berpuasa. Sudah habis makanan itu, baru kita ingat bahwa kita sedang melaksanakan puasa. Maka ini tidak membatalkan puasa, dan puasanya harus dilanjutkan. Yang kedua adalah jima. Ini adalah khusus bagi orang yang sudah berkeluarga, bersuami istri, yaitu berhubungan suami istri, itu membatalkan puasa. Karena itu di bulan suci Ramadan ini dijauhkan seseorang dari suami istri, yaitu pada siang hari. Yang ketiga yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan makanan ke dalam perut dengan sengaja tentunya. Masukkan makanan ke dalam perut, apa bedanya dengan kita makan dan minum? Makan dan minum kita sengaja masukkan lewat mulut, tetapi kalau memasukkan makanan ke dalam perut bisa jadi bukan melalui mulut, melalui anggota atau melalui lubang yang lain, maka membatalkan puasa. Dan sebagian ulama malah mengatakan termasuk transfusi darah membatalkan puasa. Juga suntikan yang mengenyangkan, ulama mengatakan membatalkan puasa, yaitu suntikan yang mengenyangkan. Ini yang ketiga. Karena itu kita harus hindarkan diri dari hal-hal tersebut. Yang keempat yang membatalkan puasa itu adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Saya yakin Anda sekalian sudah mengetahui apa itu mani. Seseorang yang sudah balik maka dia bisa mengeluarkan mani. Dan keluarnya mani itu bisa dengan sengaja, bisa juga tidak sengaja. Yang dimaksudkan dengan sengaja adalah sengaja kita melakukan hal-hal atau cara-cara tertentu sehingga mani kita keluar. Ya, dalam Islam ada yang namanya onani. Ya, permainkan dengan tangan kita. Kemudian mungkin juga ada sentuhan yang bisa mengeluarkan mani, atau juga ada yang dengan ciuman. Dengan ciuman sengaja, maka itu membatalkan puasa. Atau dengan cara-cara yang lain yang sengaja kita lakukan yang menyebabkan mani itu menjadi keluar. Tetapi kalau kita tidak sengaja,
seperti mimpi. Ketika kita dalam keadaan tidur, kemudian mimpi dengan atau bertemu dengan sesuatu yang menyebabkan mani kita menjadi keluar, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, cukup bagi kita wajibkan untuk mandi yang disebut dengan mandi janabah, tapi tidak membatalkan puasa. Ini yang keempat yang harus diperhatikan. Yang kelima yang membatalkan puasa itu adalah keluar darah haid atau nifas. Ini adalah khusus bagi wanita, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. Yang sudah menikah, ketika dia haid, ataupun yang belum menikah, dia ada yang disebut dengan darah haid yang keluar, biasanya itu setiap bulan, ya, maka seorang yang keluar darah haidnya maka batal puasanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, seorang yang haid maka dia tidak wajib berpuasa dan dia mengganti pada hari atau pada bulan-bulan yang lain. Ya, itu bagi orang yang haid. Begitu juga bagi yang nifas. Nifas itu adalah yang keluar karena mengiringi atau habis melahirkan. Itu disebut dengan darah nifas. Maka ketika itu terjadi, maka batal puasanya. Itu harus diperhatikan bagi seorang perempuan. Yang keenam yang membatalkan puasa itu adalah sengaja untuk muntah. Sekali lagi di sini ada kalimat sengaja untuk muntah. Karena sengaja berarti ada yang dia lakukan untuk mengeluarkan muntah itu. Misalnya dengan merogok lidah kecilnya, kemudian ditekan, itu bisa mengeluarkan muntah. Ya. Tapi kalau orang yang muntah tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasanya. Misalnya tiba-tiba dia keluar, tiba-tiba dia muntah, maka tidak membatalkan puasanya. Tapi yang membatalkan puasa itu adalah apabila dilakukan dengan ada kesengajaan. Sengaja dia mencium hal-hal yang bisa membuat muntahnya bisa keluar, ya, sesuatu yang apabila dia cium kemudian dia perutnya tidak menerima, akhirnya muntah dia, maka itu membatalkan puasa kalau sengaja dia mencium itu. Nah, maka janganlah melakukan apa yang bisa membatalkan puasa kita. Yang terakhir yang membatalkan puasa kita adalah murtad. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Dan keluar dari agama Islam, maka batal puasanya. Karena seseorang yang diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang beragama Islam syaratnya. Kalau tidak muslim, maka tidak ada kewajiban berpuasa. Orang yang non-muslim dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ya, kewajiban sholat tidak diwajibkan bagi mereka, berpuasa tidak diwajibkan bagi mereka. Nah, maka kalau ada seseorang yang berpuasa, seorang muslim yang berpuasa, kemudian tiba-tiba dia keluar dari agama Islam, yang disebut dengan murtad, maka batal puasanya. Karena itu, seseorang yang melakukan shaum atau puasa dalam bahasa Indonesia, hendaknya dia memperhatikan hal-hal yang bisa menjadikan puasanya itu tidak. Tujuan puasa itu Allah katakan adalah supaya kita menjadi orang yang
muttaqin. Firman Allah dalam Al-Quran, insyaallah kita sudah hafal semuanya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Bagi mereka yang berpuasa, kata Allah, bagi mereka yang bertakwa, yang sudah mendapatkan predikat takwa, maka disiapkan surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Bahkan di situ Allah katakan sudah disiapkan bidadari-bidadari yang suci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita sempurnakan saum kita sempurnakan puasa kita. Kalau kita sudah menyempurnakan puasa kita dengan memperhatikan hal-hal yang menjadikan puasa kita menjadi sempurna, apa yang kita harus lakukan ketika kita berpuasa, apa yang kita harus tinggalkan ketika kita berpuasa, maka insya Allah puasa kita akan sempurna. Dan yang terpenting juga bagi kita yang harus kita perhatikan adalah bukan hanya yang membatalkan puasa, tetapi yang membatalkan nilai atau pahala puasa itu. Itu juga perlu kita perhatikan. Karena banyak orang yang hanya selesai melaksanakan puasa, memenuhi kewajibannya untuk berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Ya, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-jiu' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Allah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Siapa mereka itu? Mereka yang tidak memperhatikan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa itu. Apa yang bisa menghilangkan pahala puasa itu? Dia tidak memperhatikan atau tidak menjaga pandangannya. Dia tidak menjaga mulutnya. Dia tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa itu. Maka lisan kita jaga, mata kita jaga, bulan suci Ramadan ini. Amali-amali yang tidak berguna kita jaga. Kita sempurnakan puasa kita dengan selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Kita sempurnakan puasa kita dengan selalu memandang hal-hal yang baik, dengan selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Karena sesungguhnya puasa itu dalam artian adalah kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Karena itu puasa yang kita lakukan itu akan menjadi sempurna. Kalau puasa yang kita lakukan sudah sempurna dengan menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa itu, maka itulah orang-orang yang muttaqin, mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena mari kita lakukan puasa ini dengan sempurna, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mari kita sempurnakan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawihnya jangan lupa, qiyamul lailnya jangan lupa, salat tahajudnya jangan lupa. Apalagi salat sunnah yang lain seperti yang biasa kita lakukan di sekolah, yaitu salat sunnah duha juga jangan lupa. Di bulan suci Ramadan ini nilai kebajikan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini Allah katakan kalau puasa yang kita lakukan itu dengan benar, Allah katakan akan diberikan pahala khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghitungnya. Karena itu mari kita lakukan dengan baik, mari kita lakukan
ibadah di bulan suci yang mulia ini dengan sempurna dan dengan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.